Ada pengalaman buruk nggak teh, saudara dan apa gitu yang setidaknya ternyata ketika berhubungan dengan rentenir, dengan bank gitu malah disita gitu rukonya dan sebagainya, curhatan-curhatan sebagai ibu kepala daerah mengenai hutang itu bagaimana Bu? Silakan Bu. Ya, kalau curhatan atau pengalaman buruk itu banyak, tapi alhamdulillah bukan saya. Saya pernah stres waktu itu, karena Pak U itu memang sifatnya begitu, sama dengan Pak Ari. Kalau ada duit, seadanya duit itu, enggak duit 50 juta beli yang 200 juta sisanya nyicil, enggak mau gitu. Satu hari ada orang yang jual mobil, mobilnya mobil biasa, belilah cash, tapi ada sisa sekitar taruhlah 20 jutaan, 25 jutaan. Tiba-tiba malam-malam ada yang datang ke rumah, katanya mobil cicilan gitu. Besoknya saya dengerin, udah gitu saya bilang karena saya belum punya uang, saya bilang tar dulu ya, nanti saya akan bayar. Ternyata yang namanya debt collector itu datang jam 1 malam, Pak, gedor-gedor rumah, woi bayar woi, kayak gitu. Yang utang bukan saya bilang gitu. Itu sampai ribut itu di pesantren. Bayangkan, kami tinggal di komplek pesantren di Tasik. Di komplek pesantren itu saudara DC itu datang ke rumah, gedor-gedor pintu. Terus telepon ke, waktu itu masih telepon dan telepon rumah ke ibu mertua saya, ke bapak mertua saya. Maki-maki bapak mertua saya. Orang pesantren goblok, bego, dasar, dan sebagainya. Kebun binatang keluar. Apa pokoknya segala hewan yang ada di kebun binatang dikeluarin sama itu. Akhirnya mau tidak mau saya pun pinjem duit untuk nutup yang si DC gitu, ya, untuk nutup yang si DC. Pinjem duit untuk tuh bayar bunga ya, karena dari saudara. Itu pengalaman saya itu dari pinjam yang ternyata ada cicilan tiap bulan dan saja ada bunganya itu. Yang kedua, ketika Pak UU menjadi bupati di Kabupaten Tasik, saya sering membantu para pemborong di Tasik yang namanya pemborong, katanya biasa pinjam ke BNI 48. Kan ada BNI 46 ya Pak, ada BNI 48 yang hari itu diajukan SPK, hari itu cair, tapi tolong 10%. Kalau pinjam 1 miliar, ini pemborong tuh gak bakalan pinjam 10 juta, minimal 100 juta, dibayarnya itu 10%. Ketika terima duit 100 juta, dia terima hanya 90 juta karena 10% sudah dipotong. Astagfirullah, saya bilang. Udah gitu mereka nggak bisa bayar, disita mobilnya, disita rumahnya. Kemarin waktu pandemi saya cerita sama Pak Ari, ya Allah, saya tuh ada saudara sama juga kena BNI 46, disita tanpa basa-basi itu ruko sama kendaraan. Minta tolong, nangis-nangis ke saya bilang, lah saya harus beli ruko sekian ratus juta, gimana ceritanya? Tolong ya beli, seperti itu. Jadi kalau untuk sama BNI 46 dan lain-lain, boro-boro BNI 46, 48 ya. Mungkin bank yang kita tahu juga tentu saja ada ribanya. Jadi saya sih bangga sekali ketika teman-teman saya hari ini diundang oleh Pak Ari ini, dan saya tahu bagaimana sepak terjang Pak Ari dengan Laribanya ini luar biasa. Dengan Lariba ini bisa hidup tenang tanpa utang. Yang paling penting itu adalah tenang. Kalau udah tenang, nyari nafkah juga semangat. Ibadah apalagi semangat kalau hidupnya tenang. Saya yakin kalau yang hidupnya dikejar-kejar utang, boro-boro bisa semangat untuk cari duit. Yang ada pinjem lagi ke sana kemari, biasanya gali lubang tutup lubang ya. Tapi konsep tadi yang Pak Ari sampaikan ini, saya rasa ini perlu dibantu oleh semuanya, tidak hanya oleh keluarga besar Lariba saja yang kepengurusan keluarga besar Lariba, tapi semua jajaran keluarga Lariba untuk juga terus ngajak teman-teman semua, hayu aja untuk bisa masuk konsep Lariba ini, supaya mereka itu sama-sama tenang seperti Akang Teteh ini, bisa jadi pengusaha sukses tanpa harus budak-budak dikejar-kejar debt collector, setoran. Telat 2 hari aja langsung telepon, ibu maaf ya sudah telat 2 hari, bener nggak teh? Ada yang pengalaman begitu? Saya pengalaman sekali yang itu mobil itu. Sejak saat itu Pak UU bilang, pokoknya saya bilang boleh hutang-hutang. Itu jadi kalau ada duit 2 juta, bisanya ada duit 4 juta, 10 juta, bisanya memang
kendaraan seperti itu, udah seperti itu gitu, seadanya saja dinikmati. Tapi akhirnya Pak Ari kan gak sering ke rumah ya, tapi akhirnya karena duitnya segitu, jadi mobil yang di rumah itu mobil butut semuanya Pak, di rumah saya. Karena saya bilang, beli dong mobil yang bagus, saya bilang gitu. Ini duitnya ada segini, gitu. Akhirnya di rumah alhamdulillah berjajar motor lebaran rutut Pak. Tapi Pak U tersinggung kalau saya bilang itu mobil dan motor butut. Dia bilang jangan begitu, itu bilang mobil antik. Mewah satu tetangga nanti bilang itu beli nih nih mobilnya udah bagus gitu kan, panas tetangga. Belum tentu bisa seperti teman-teman Lariba semangat, semakin termotivasi, tapi tetap tanpa utang ya. Tapi mungkin ada teman-teman di luar sana yang kadang-kadang suka kepanasan lihat orang sukses dengan cara harus pinjam meminjam ya. Jadi sok atuh teman-teman Lariba ramekeun biar semakin banyak pengrajin, terutama pengrajin lah ya, pengrajin dulu, karena mereka itu memulai usaha itu rata-rata ya itu Pak Ari mau tidak mau mereka nanya, Bu Lina saya punya produk, gimana caranya saya pengen nambah produk saya, bisa nggak dibantu ke Bank Anu, asal jangan ke Bank UU saya bilang. Bisa nggak dibantu ke Bank Anu supaya saya bisa nambah modal usaha seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya sih pengen teman-teman ini setiap kegiatan sharing-sharing seperti ini kan, saya tahu ada pengajiannya. Sok mangga sekarang mah lagi musim medsos ya, mangga inti sari dari apa kegiatan ini sok disampaikan di medsosnya masing-masing. Karena hari ini jangan berpikir negatif tentang medsos ya. Kalau dulu mulutmu harimaumu, tetap hari ini harus hati-hati, jarimu adalah harimau ya. Hati-hati di medsos, tapi supaya medsos Akang Teteh ini bermanfaat, selain memotivasi teman-teman untuk bisa juga sama-sama sukses, tapi juga memotivasi teman-teman kalau menjangkau satu persatu mungkin butuh waktu, butuh tenaga, butuh ketekunan yang luar biasa. Tapi mungkin silahkan medsosnya dipakai untuk kemanfaatan, kemaslahatan. Lariba ini tolong disampaikan lebih luar biasa dengan medsos. Karena hari ini orang itu pengen dikenal, pengen dihujat, atau pengen disanjung misalnya ya, atau pengen terkenal, itu gampang lewat medsos. Pun termasuk dengan bisnis ya. Bisnis juga sama, memanfaatkan media sosial hari ini. Kalau tadi Pak Ari bilang banyak sekarang afiliator namanya ya. Kalau di medsos ada apa sih TokTok apalah itu. Jadi ada anak-anak muda sekarang yang nggak perlu modal, hanya modal kuota, jualan misalnya produknya Teteh ya, produk siapa, misalnya produk si A atau si B, itu nggak butuh modal. Itu benar banget yang disampaikan Pak Ari, nggak usah pinjam kemana-kemana, nggak usah pinjam ke bank, nggak usah pinjam ke tetangga, nggak usah pinjam ke mertua misalnya ya. Tapi hanya dengan modal percaya diri terus menyampaikan lewat medsos. Itu banyak sekarang ternyata anak-anak muda yang penghasilannya saya pikir ini kok tiba-tiba nih anak bisa beli motor sendiri, bisa beli kendaraan sendiri, bisa memperbaiki rumah orang tua. Saya tanya, dari mana kamu usaha? Nggak kelihatan loh barangnya. Saya nggak ngelihat mereka numpuk barang ya Teh ya. Hanya beberapa saja barangnya di kamarnya, mungkin segede begini, barangnya sedikit. Tapi katanya penjualannya bisa sebulan itu, sehari itu bisa 80 juta, 90 juta. Pendapatan kamu berapa? Ya dari ini dihitung begini-begini dari owner katanya gitu. Jadi usaha sekarang betul sekali, nggak usah mesti harus berpikir modal besar, tapi yang harus dilakukan adalah percaya diri yang besar dan tingkat keimanan yang besar juga.